Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fawaz. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai saluran reproduksi untuk ternak unggas jantan dan betina serta proses pembuatan telur atau pembentukan telur. Yang pertama kita akan menggambarkan saluran reproduksi jantan dan betina. Yang pertama adalah jantan. Akan saya gambar menggunakan kertas HVS dan juga pena. Dari saluran reproduksi jantan ini, yang pertama itu ada epididymis, ada testis, ada vas deferens, dan juga ada kloaka. Nah, begini. Yang pertama saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian dari organ tersebut. Yang pertama ada testis. Ini fungsinya sebagai tempat produksi atau terbentuknya sel sperma. Lalu ada epididymis, tepat di bawah testis. Ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara sperma yang akan disalurkan menuju vas deferens. Lalu ini ada vas deferens, dua saluran kecil ini jumlahnya sepasang sama seperti sperma dan epididymis. Fungsinya itu menyalurkan sperma yang telah disimpan di epididymis menuju kloaka untuk dikeluarkan. Lalu di bagian penghujung ini ada kloaka, di mana kloaka ini berfungsi sebagai tempat pembuangan kotoran, ekskresi, dan juga tempat melakukan perkawinan. Jadi ini muara tiga saluran, yaitu saluran pencernaan, saluran ekskresi, dan juga saluran reproduksi. Jadi ada tiga fungsinya. Lalu yang kedua akan saya gambarkan saluran reproduksi dari ternak unggas betina. Terdiri dari ovarium, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan juga sama seperti jantan berujung pada kloaka. Secara umum, unggas ovariumnya itu yang berfungsi adalah di bagian yang sebelah kiri, karena sepanjang pertumbuhan yang bagian kanan akan mengalami regresi. Baik. Yang pertama ada ovarium, di mana tempat pembentukannya ovum. Lalu ada infundibulum berbentuk corong sebagai tempat penangkapan ovum setelah dilepaskan pada saat proses ovulasi. Lalu ada bagian magnum, di mana pada magnum ini tempat sekresi albumen atau putih telur. Lalu di sini ada bagian isthmus,
di mana di bagian ismus ini tempat sekresinya membran luar dan membran dalam bagi telur yang berada pada sekitar albumen. Lalu untuk yang selanjutnya ini ada ovarium, di mana tempat terjadinya pembentukan kerabang atau cangkang telur yang terbentuk oleh kalsium karbonat. Lalu di sini ada vagina, di mana tempat sebelum akan dikeluarkan lewat kloaka. Kloaka ini adalah sama seperti jantan, bagian penghujung dari saluran reproduksi dan juga merupakan muara tiga saluran pencernaan, reproduksi, dan juga saluran ekskresi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembentukan telur pada unggas. Jadi pertama-tama terjadi ovulasi pada ovarium, di mana ovum akan dilepas yang akan ditangkap oleh infundibulum. Di infundibulum ini ovum yang berbentuk yolk atau kuning telur ini akan berada di sini hanya sekitar 15-30 menit. Lalu akan masuk ke dalam magnum untuk terbentuknya albumen yang berada dalam jangka waktu 1-2 jam, 3-3,5 jam. Lalu setelah memasuki bagian ismus, di mana akan dibentuk selaput telur yang terdiri dari membran luar dan membran dalam di sekitar albumen yang berproses selama kurang lebih 1-2 jam. Lalu setelah itu akan melewati ovarium, di mana di sinilah tempat telur paling lama disimpan kurang lebih 18-20 jam, di mana akan dibentuk kerabang atau cangkang telur dari kalsium karbonat, lalu akan masuk ke vagina dan akan dikeluarkan lewat kloaka. Jadi kurang lebih proses pembentukan telur ini berkisar selama 25-26 jam. Baik, sekian itulah tadi penjelasan saya mengenai saluran reproduksi pada unggas dan juga proses pembentukan telurnya. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat bagi pemirsa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.